wabarakatuh. Tiga orang itu di semua. Ada yang tahu yang saya sini? Jadi tujuan saya pada pagi ini untuk melaksanakan layanan klasikal. Layanan klasikal ada yang tahu layanan klasikal? Layanan klasikal itu adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk dalam satu kelas. Jadi tema pada pagi ini adalah konsentrasi dalam belajar. Belajarnya. Tapi sebelum ke intinya, sebelum saya masuk ke layanan, saya ingin bermain game dulu. Belajar biar saya terlalu stres. Karena nanti saya akan biasa lumayan banyak materi di sini. Sebelumnya tujuan layanan ini untuk bagaimana agar siswa-siswi di kelas 8 tadi ini bisa memahami apa itu pengertian dari konsentrasi dalam belajar atau jenis konsentrasi dalam belajar, agar nantinya bisa menjadi motivasi atau dorongan pada kalian untuk bisa semangat belajar. Juga salah satu tujuannya untuk memenuhi tugas praktek saya. Jadi saya pengen main game sebelum masuk ke game seperti biasa. Karena saya tidak punya game lain. Saya mulai ya. Cluenya lawan kata. Cluenya lawan kata. Lawan kata panjang. Lawan kata tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin main game. Game seperti biasa. Jadi sekarang cluenya hidup tidak hidup. Kalau kursi dia tidak hidup. Kalau ember itu hidup. Kalau gayung salah, gayung tidak hidup. Cluenya hidup tidak hidup. Kalau sapi itu tidak hidup. Kalau elang itu hidup. Kalau ayam hidup. Pahami cluenya ya? Cluenya hidup tidak hidup. Kalau nasi itu tidak hidup. Kalau jajan salah. Tidak hidup. Benar. Kembali lagi ya. Cluenya hidup tidak hidup. Kalau manggis itu tidak hidup. Kalau anggur itu hidup. Kalau apel tidak hidup. hidup. Oh iya.
hidup. Kalau hidup itu tidak hidup. Kalau aku kata hidup. Kalau jambu paham? Rahasianya itu ada pada huruf awal, bukan? Huruf awal dari benda yang saya sebutkan. Seperti contoh, kalau huruf vokal itu kan huruf hidup. Nah, seperti A, I, U, E, O, anggur, apel, jambu. Kalau jambu itu huruf mati. Kayak nanti, saya materi. Kan bakat, pengertian bakat. Jadi bakat itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kepada setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman bahwa ada yang mengatakan bahwa bakat itu kemampuan, ada yang mengatakan bakat itu bla bla bla. Nah, sedangkan kalau minat itu di sini mengatakan bahwa minat itu adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka terhadap sesuatu. Jadi sesuatu yang diminat, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang kalian inginkan itu adalah minat. Terakhir dan karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, baik itu pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Jadi karir itu adalah suatu perkembangan. Seperti contoh, kalian sekolah sekarang di SMP, kalian menuju jenjang berikutnya seperti itu adalah sebuah karir juga. Sebuah karir. Contoh, setelah ini kalian sedang sampaikan di sini lulus mau kemana? Negeri. Yang lain? Mondok. Yang lain? Siapa semua? Barat. Jadi nanti kalau di SMA itu tidak tahu kalau sekarang, kalau dulu kan ada kelas IPA, IPS, bahasa, itu juga salah satu jenjang yang nantinya kalian akan ambil. Nah, untuk jurusan yang kalian ambil itu, bagaimana nantinya kalian harus sesuai dengan bakat dan minat kalian. Itu adalah hubungan bakat minat dengan karir. Nah, untuk bagaimana kalian bisa lebih berkembang lagi ke depannya, kalian itu harus bisa memilih jurusan yang benar dan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalau jurusan yang kalian ambil itu nanti tidak sesuai dengan bakat dan minat kalian, itu akan mempengaruhi karir kalian ke depannya. Seperti contoh, kalau nanti kalian sudah berkuliah ya, terus jurusan atau prodi yang kalian ambil itu tidak sesuai dengan bakat dan minat kalian, ada beberapa dampak yang nantinya akan terjadi. Seperti contoh, saya ngambil dari pengalaman teman-teman saya yang lain. Contoh, ketika dia itu sudah merasa jurusan atau prodi ini tidak sesuai dengan minat dan bakat saya, tidak sesuai dengan passion saya, atau tidak sesuai dengan bidang saya, ada beberapa yang berhenti. Pertama, kedua, yang bermalas-malasan, dia itu malas untuk masuk kuliah karena mungkin menurut mereka jurusan atau pelajaran yang didapatkan itu tidak sesuai dengan bakat. Contoh orang yang sedang belajar, berbicara dengan teman yang lain saat belum mendengarkan itu salah satu bentuk contoh tidak konsentrasi dalam belajar. Contoh konsentrasi dalam belajar adalah ketika ada siswa yang ada guru yang menerangkan, siswa yang mendengarkan itu adalah satu bentuk konsentrasi dalam belajar. Dan di sini saja orang menjelaskan tentang manfaat dalam belajar tadi, dia akan menjelaskan tentang materi di sini. Dia akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri contoh-contoh dan minum manfaat itu sesuai dengan apa yang ada di kelas ini. Dan kalau menjelaskan dengan ini takutnya itu tidak, kalian tidak bisa memahami apa yang ada di materi saya itu. Soalnya lumayan juga. Mau saya bacakan. Di sini jadi konsentrasi belajar pertama berpikir kalian. Ini namanya tebak-tebakan clue.
Organisme itu tahu, tapi berbeda ya. Tidak sama yang jadi clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Pahami clue-nya ya. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bu Khadijah. Orang kedua saya. Orang ketiga siapa? Nah, salah. Orang ketiga Pak Surawi. Pahami clue-nya? Pahami clue-nya ya? Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Fokus. Ini juga selain menguji kecerdasan otak juga menguji fokus kita. Jangan terjebak terhadap pertanyaan, tapi fokus terhadap clue. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Pak Karman. Orang kedua Pak Yasin. Orang ketiga siapa? Pak Jupri. Salah. Pak Yasin. Bisa juga Pak ya? Hah? Salah. Orang ketiga. Salah. Ulang Bapak ulang. Orang ketiga Pak Saleh. Pak, fokus terhadap clue ya. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Presiden Prabowo. Orang kedua Bapak Jokowi. Orang ketiga siapa? Gibran. Salah. Nah, orang ketiga siapa? Salah. Salah. Orang ketiga saya. Pahami clue-nya. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Nanti saya kasih tahu rasanya. Orang pertama Saniman. Orang kedua Fauzi. Orang ketiga siapa? Salah. Nama siapa? Sebenarnya pertanyaan itu gampang kalau kalian bisa memahami pertanyaan itu. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Nama siapa? Orang pertama Rafa. Orang kedua Desi. Orang ketiga siapa? Salah. Kalian harus tahu di mana kesalahan kalian. Salah. Orang ketiga Pak Kol. Pahami clue-nya ya. Terakhir sebelum saya bongkar. Orang pertama Pak Arman. Orang kedua Pak Riki. Orang ketiga siapa? Salah. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Salah. Salah. Kenapa saya bilang kalian salah?
karena kalian merupakan orang ketiga. Ya. Kalian perlu menambahkan orang ketiga siapapun yang